warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua. Hingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi panjang umur, diberi sehat walafiat sehingga bisa mendatangi majelis taklim tanpa ada halangan sebab apapun. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum mulai pembahasan, sedikit informasi bahwa jamaah kita namanya Mas Didik siapa ya? Lengkapnya Sutanto ya, sedang diberi pahala yang lebih besar oleh Allah, yaitu sakit yang sudah operasi 2 kali ya. Kemarin di Primaya belum berhasil, kemudian di Wongsonegoro atau rumah sakit daerah alhamdulillah sudah ditangani dengan baik. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Allahumma ishfi anta syafi syifaan la yughadiru saqaman. Dan semoga menjadikan satu, kalau Mas Didik ada dosanya ya digugurkan dosanya dengan sakitnya. Kalau sudah bersih dosanya semoga diangkat derajatnya, dikasih pahala yang lebih besar, dan keluarganya juga diberi kesabaran dalam menghadapinya. Dan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan ya. Karena nikmat yang terbesar itu adalah sehat dan waktu luang ya. Makanya kalau panjenengan dikasih sehat, dikasih waktu luang, digunakan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan ya. Sehat dan waktu luang. Kita dikasih sehat ini Masya Allah luar biasa ya, luar biasa, dan dikasih waktu luang juga luar biasa. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Masuk pembahasan tentang soft masih ya, tentang jamaah. Fadlus sofil awal, soft yang terbaik adalah soft depan ya. Soft yang terbaik adalah soft depan.
dalam bahasa agama, bahasa ibadah, itu harusnya kita selalu berebut yang terbaik dalam masalah ibadah ya. Jadi sop depan itu ya harusnya buat rebutan, tidak buat ngalah-ngalahan gitu ya. Jadi ada kaidah yang berbunyi al-isaru fil ibadah madmumun. Ngalah dalam beribadah itu tercela. Ngalah apa ngalah? Ya ngalah ya. Ngalah itu nggak kalah loh ya. Memang ya mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu tercela gitu. Monggo jenengan mohon sing ngajeng kula tak terima teng sop belakang. Itu tercela. Terus monggo jenengan mohon sing mangkat ngaji nek mboten kamot kula tak ngalah wis mboten mangkat. Niku tercela gitu ya. Tercela. Dalam hal ibadah enggak boleh ngalah. Tapi al-isaru fi ghairi ibadah mahmudun. Ngalah dalam hal selain ibadah baru terpuji ya. Ngalah dalam selain ibadah baru terpuji gitu ya. Jadi misalnya apa dalam selain ibadah, misalnya masalah makan atau masalah apalah yang selain ibadah, kita ngalah itu terpuji gitu ya. Misalnya minum adanya 10 padahal orangnya yang datang 20 ya atau 15, dan kita ngalah monggo jenengan sing munjuk kula tak ngalah niku terpuji itu. Tapi dalam hal ibadah enggak boleh ya. Kemudian soft itu bukan untuk ngalah-ngalahan, jadi justru rebutan ya. Nabi mengatakan la ya'lamuna ma fis safil muqaddam lastahamu. Andai kata orang itu tahu keutamaan soft yang ada di depan, lastahamu, nescaya mereka akan mengadakan undian dalam rangka untuk mendapatkan soft awal. Aku dhisik, ya wis diundi wae. Kan gitu loh. Artinya andai kata tahu pasti akan mengundi karena keutamaannya. Tapi kadang kita minta diundi dalam hal yang sifatnya sedikit. Misalnya dum-duman sembako itu kan enggak seberapa. Kadang diundi wae yen adil gitu ya. Dum-duman apa gitu ya. Tapi dalam urusan ibadah kadang-kadang kita tidak berebut. Saya tahu orang rebutan sop itu baru di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saja ya. Di selainnya itu masih ngalah gitu ya, masih ngalah. Kalau di Masjid Al Haram, masya Allah, ya. Apalagi di depan Ka'bah, azan itu sudah sop sudah mulai menata, gitu ya. Wah, dorong-dorongan gini ya. Komat sudah harus berhenti, yang nggak dapat terlempar ke belakang. Nah ini sop awal buat rebutan. Kalau di selain Mekah Madinah kelihatannya masih belum ada ya rebutan sop itu ya. Bahkan masih banyak sop yang bolong-bolong dibiarkan. Kemudian fadlu maya minis sufuf, keutamaan sop yang sebelah kanan. Kalau kita bisa milih sop depan sebelah kanan, kanannya imam ya. Nabi mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala maya minis sufuf. Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang berada di sop sebelah kanan, sop sebelah kanan. Bahkan Barrok bin Azib pernah mengatakan ketika kami sholat bersama Nabi itu di belakang Nabi, ahbabna annakuna an yamini. Aku suka kalau berada di sebelah kanan. Yakbilu alaina biwajih, aku pasti akan berhadapan dengan mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian man yalil imam, siapa jamaah itu yang persis di belakang imam? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, liyani minkum ulul ahlam wan nuha, thumma alladhina yadunahum salasan wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Agar
menyertai aku, di belakang aku, di antara kalian ulul ahlam wan nuha, yaitu orang yang sudah balik. Ada yang memberi makna al-ahlam ay al-aqola, orang yang pandai, orang yang cerdas. Ada yang mengatakan ulul ahlam al-balighun, ya, orang yang balik. Wan nuha, nuha adalah al-uqul, cerdas. Artinya yang di belakang imam itu ya yang bisa menggantikan imam ketika ada uzur, atau bisa mengingatkan imam ketika imam keliru, gitu ya. Dalam hadis yang telah lewat, al-afdal fal-afdal ilal imam, yang utama. Jadi paling utama imam, kemudian belakangnya. Li'anahu awla bil ikram, dia yang dimuliakan. Wali anahu rubbama ihtaja al-imam ilal istikhlaf fayaqulu wal awla. Ketika imam ada uzur, yang menggantikan adalah yang terdekat. Kemudian yang ganti itu sok belakangnya bingung, karena yang di depan sendiri mungkin nggak mudeng, imamnya lungo mah do meneng. Ya, ada jamaah itu imamnya keliru, yang depan diam saja karena dia tidak paham, gitu ya. Wali annahu yatafattan litambihil imam ala sahwi lima la yatafattan lahu wairu, harus paham tentang urusan sholat sehingga ketika imam harus diganti dia bisa ganti, ketika imam harus diingatkan dia bisa mengingatkan, gitu. Ini orang yang ada di belakang imam. Waliyu dhabitu sifatas sholat wa yahfazuha wa yanqaluha wa yu'allimuhan nas. Dia juga orang yang paham tentang sholat, gitu ya, bisa tahu tentang hal-hal yang bersama dengan sholat dan bisa memberikan pengertian pada yang lain. Ini yang berhak duduk di belakang imam. Tapi kalau hanya satu imam satu makmumnya, saudara pilihan mana? Ya, yang di belakangnya itu saja. Ada masjid itu yang azannya itu, yang qomat itu, yang jadi imam ternyata itu, gitu ya. Ada di rest area. Kemarin itu pengalaman saya di rest area. Azan itu sing azan kok ya ora ketara ning ndi, gitu. Habis azan terus ikomat, sing ikomat ya ora ketara. Orang-orang tamu-tamu sudah pada baris sing ikomat ning ndi. Salah satu dari kita itu sudah ada yang mau maju jadi imam, ternyata komatnya itu di ruangan situ terus mundur jadi imam. Jadi ya kayak tumbuhan, ya Allah, mau komat iki ya ning nggon sing ketara gitu, gimana gitu ya. Ternyata dia yang azan, dia yang ikomat, dia yang imam, itu borongan. Iya. Jadi ya sebaiknya ya muadzin sendiri, imam sendiri ya. Itmamus sufuf al-awwal tsumma alladhi yali, harus dipenuhi dulu sop yang pertama, baru yang kedua, baru yang ketiga. Jadi sop itu dipenuhi dulu, gitu ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik, atimus sof al-awwal tsumma alladhi yali, sempurnakanlah sop awal kemudian baru belakangnya. Wa in kana naqasa falyakun fi shofil muakhkhar, ya. Kalau ada kurang ya maka sop yang belakang maju. Sop yang belakang maju agar sop yang depan itu penuh terlebih dahulu. Jabir bin Samurah mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke kita untuk mengimami. Faqala mali arakum rafi'i aydiyakum ka'annahuma adnaba khailin sumsin. Aku melihat kalian ya dari belakang punggungku. Aku melihat kalian dari belakang punggungku. Karena Nabi mendapat syutingan langsung dari Allah ya. Dulu teknologinya belum ada, Nabi sudah mengalaminya. Kalau melihat dari belakang itu kan kayak disyuting gitu ya. Disyuting, Nabi melihat dari belakang punggung. Kemudian aku melihat
di antara kalian ada yang mengangkat kedua tangan seolah-olah seperti ekor kuda ya. Askinu fis sholah, kamu itu kalau sholat tenang gitu ya. Jangan begitu ubah-ubah kayak ekor gitu ya. Qala tsumma kharaja alaina Qur'anan halikon ya. Kemudian Nabi keluar ke kita dan mengatakan ala tasaffuna kama tasiful malaikah ya. Ingatlah kalian membuat sop, bersoplah sebagaimana malaikat bersop-sop inda rabbiha di sisi Tuhannya. Kulna, maka di antara kami ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tasiful malaikah inda rabbiha? Bagaimana sih malaikat kok ada bersop-sop itu barisnya gimana? Maka Nabi mengatakan yutimuna sufufal awal wa yatarasuna fis shaf. Maka menyempurnakan dulu shaf yang pertama, kemudian mereka saling merapatkan shaf. Maka shaf itu lurus dan rapat. Itu adalah sebagaimana ketika malaikat bersop-sop di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan kita merapatkan, meluruskan shaf-shaf ketika kita sholat. Jangan bengkok ya, arang-arang gitu ya. Bukan yang satu sebelah sana, satu sebelah sana gitu ya. Nah ini namanya kurang rajin, kurang rapi ketika sholat. Wujubu tasfiyati sufuf wasaddul khalal. Wajib meluruskan shaf dan menutup celah-celah ya. Wajib meluruskan shaf dan menutup celah-celah. Wajib bagi jamaah itu lurus, shafnya lurus. Dengan kok sengaja bengkok itu dengan dosa. Ketika ada celah-celah kosong ditutup gitu. Tapi memang tidak setiap orang kan paham. Masih banyak di masjid-masjid yang jamaah itu arang-arang. Apalagi ketika jenengan bawa sajadah sendiri-sendiri dari rumah ya. Wis nggelare ora jejer gitu. Sajadahe nek kepidak kancane ora trimo. Ya, gede-gede sajadahe itu ya. Ya, jadi akhirnya antara satu dengan yang lain tidak bertemu ya, tidak rapat tuh. Banyak kan yang kadang selingkrah nggak karu-karu, kadang-kadang masih banyak ya. Padahal wajib ya, wajib. Dalam hadis Nu'man bin Bishar bahwa Nabi SAW berkata, latasawunna sufufakum au liya khalafannallah au la yukhalifannallah baina wujuhikum. Sungguh kalian akan meluruskan shaf-shaf kalian atau kalian milih kalau Allah akan menserai berikan wajah kalian. Kamu pilih mana? Ya? Pilih meluruskan shaf ya, atau pilih kamu akan diperselisihkan oleh Allah di antara kalian. Karena memang lurus di dalam shaf, rapat di dalam shaf itu mempengaruhi jiwa gitu ya. Ketika duduk sholat saja berdekatan nggak mau, itu mesti wis wah lagi kon rukun yang angel kan itu. Duduk sholat saja jejer tidak mau, dekat tidak mau, kesenggol tidak mau. Terus gimana ini? Maka kan iya. Iya, maka sampai Rasulullah bersumpah ya. Latasawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Wa makna la yukhalifannallahu baina wujuhikum ay yuqiu bainakumul adawah wal baghdha. Artinya kalian kalau enggak merapatkan shaf akan terjadi permusuhan ya. Permusuhan waqtilafil qulub, hatinya tidak menyatu gitu ya. Li annahtilafal dzawahir sababun lihtilafil bawatin. Karena perselisihan zahir itu yang mesti berangkat dari hati. Az-zahir mir'atul batin. Zahir itu menjadi kacanya batin ya. Jadi zahirnya diatur angel, atine yang mesti luwih angel. Zahir diatur sulit kok lurus tok gitu. Harusnya kan gampang ya. Sulitnya enggak karu-karuan. Oh, berarti memang batinnya yang seperti itu. Dalam hadis Ibnu Mas'ud
Beliau berkata, karena Rasulullah yamsahu manakibana fis shalah. Ya, Nabi mengelus pundak-pundak kami ketika sholat, artinya untuk ditemukan gitu. Dan sambil mengatakan istawu wala tukhalifu fatahtalifu qulubukum, ya. Rapatlah, luruslah, jangan berselisih karena akan menjadikan hati kalian berselisih. Sama seperti ketika corona, pandemi, kan sampai berjarak, ya, setengah meter. Itu kan tanda orang tidak bersatu. Lah ada di suatu tempat itu ya agak lucu. Jadi sopnya tuh berjarak setengah meter, nggak boleh jejer gitu. Tapi habis sholat itu pada salaman. Itu maksudnya gini. Tadi berjaraknya itu maksudnya gimana gitu. Tadi berjarak, kok habis sholat salaman. Padahal maksud dari berjarak kan supaya tidak bersentuhan gitu loh. Walah ya, ini piye loh. Enggak tahu, saya enggak nanya. Mana nanya enggak tersinggung. Maksudnya berjarak ya toh Pak, salaman barangan kan malah tersinggung. Iya. Jadi ketika berjarak menunjukkan hati kita tidak bersatu. Dalam hadis Anas, Nabi mengatakan aqimu sufufakum. Ya, aqimu sufufakum. Ya, tegaklah, luruslah saf-saf kalian. Fa ini arakum min mara'i dhahri. Aku melihat kalian dari belakang punggungku. Berarti ya kayak rekaman gitu ya. Jadi melihat itu. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Di dalam riwayat ini, riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini hadis Anas, rapatnya shaf itu ya pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki. Ya, diatur bagaimana yang nyaman tapi gitu ya. Karena kalau rapat kemudian berdirinya rapat gini ya nanti jadi nggak nyaman, bisa ambruk. Mungkin kita agak lebar dikit, kemudian ketemu dengan kaki yang lain, ketemu pundak yang lain ya. Ini merapatkan shaf dan ini adalah merupakan hal yang sangat penting ya. Supaya barisan kita betul-betul rapat, betul-betul bersatu ya. Coba dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan russu sufufakum ya. Rapatkanlah shaf kalian. Wa qaribu bainaha. Saling mendekatlah di antara kalian. Wa hadhu bil aqnab. Ya, ini ketemu dekat. Wallazi nafsi biyadi. Demi zat yang nyawaku ada di tangannya, kata Rasulullah SAW. La aras syaitan, sungguh aku melihat setan yadkhulu min hilalis shaf, yang masuk di sela-sela shaf itu. Ka'anna hal hadaf ya. Jadi mengganggu. Jadi setan itu ketika ada barisan sholat yang kosong udah bertempat di situ ya. Tapi ada orang yang nggak tahu. Ketika ada hadis seperti ini itu kemudian malah alhamdulillah setannya belum jamaah. Konteks hadisnya gimana? Padahal teksnya itu suruh rapat. Berarti kamu malah menyelisihi perintah Rasul. Maksudnya itu kamu menyelisihi perintah Rasul kemudian diganggu setan. Setannya itu di situ tidak sedang jamaah tapi sedang menggoda kalian. Sehingga ternyata Allahu Akbar sehingga lingan mau gawehane urung rampung. Allahu Akbar tender ning ngono kae. Nah, karena Pak Andi kan Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Macam-macam lah. Sing dodolan-dodolane, sing usaha-usahane. Karena setan yang masuk, setan. Jadi ketika kita seperti itu, berarti perlu ditanyakan ke kita, ini apa, ada apa? Di antaranya shaf kurang rapat. Makanya ketika kita jamaah, kemudian shaf rapat, akan membantu kehusuan sholat. Itu Nabi bilang, menginformasikan. Setannya datang tidak dalam rangka sholat jamaah, tapi dalam rangka mengganggu. Nah, kita usir ya, jangan dikasih tempat, gitu. Jangan dikasih tempat. Sebagaimana ketika kita makan tidak baca basmalah, sama halnya mempersilahkan setan ikut
makan ya. Dengan hubungan sama istrinya nggak baca doa, sama halnya mempersilahkan setan ikut menikmatinya, kan ngeri loh. Kan gitu loh, ngeri semuanya gitu. Bukan setan itu kemudian sedang berbaik-baik saja. Setan itu innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya ia adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwan, jadikanlah ia musuh, jangan jadi teman kawan ya. Yang jadi temannya setan, kawannya setan itu bukan orang mukmin. Kalau ada orang misalnya Jopat Jambi ya, seluman selamat metu selamat ya, niat ingsun niat nandur sente ireng ditandurin tengah latar, setan kober tak kongkon. Nah ini berarti berkolaborasi dengan setan, itu tidak benar gitu ya. Maka akan dikuasai oleh setan, karena ketika kita itu nyuruh setan, minta tolong setan, nggak gratisan ya, mesti minta imbalan. Imbalannya apa? Diajak ke neraka, itu pasti gitu ya. Seolah-olah di sini menolong, tapi mengajak kita semuanya masuk ke nerakanya Allah. Ibnu Umar mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, aqimus sufuf, tegakkanlah atau luruskanlah saf-saf, wahadu bainal manakib, dan kemudian antara pundak bertemulah, wasaddul khalal, kemudian tambahlah yang lubang-lubang ya, yang lubang kemudian ditambal, walinu bi aidi ikhwaniku, lemas ya dengan tangan saudara kamu ya, wala tadaru furujatin lisyaiton, jangan tinggalkan lubang-lubang atau celah-celah itu dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda kita. Jangan biarkan setan itu menempati tempat-tempat itu. Makanya yang sholatnya tidak rapat, tidak lurus ya, sulit untuk khusyuk ya. Waman wasola sofan wasolahum, barang siapa yang menyambung shof, menyambung barisan, pasti disambung oleh Allah, pasti disambung oleh Allah. Maka menjadi erat gitu ya, menjadi erat. Pertemanan menjadi erat, persaudaraan menjadi erat gitu ya, hubungan menjadi erat karena menyambung shof. Waman kotoa sofan kotoahullah, barang siapa yang memutus shof maka akan diputus oleh Allah, diputus saudaranya, diputus temannya, diputus usahanya, diputus rezekinya. Kan menjadi ngeri karena akan diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rapatkan shof. Ketika kita sholat jamaah, rapatkan shof ya, sesuai dengan kewajaran kita dalam merapatkan. Dalam hadis Anas yang lain, Rasul mengatakan sawwu sufufakum, sawwu sufufakum, luruslah shof-shof kalian, luruskanlah shof-shof kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah, karena lurusnya shof itu adalah bagian dari menegakkan sholat. Min iqamatis shalah, lurusnya shof adalah bagian dari menegakkan sholat. Bahkan dalam lafal yang lain, min tamamis sholat, lurusnya shof adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Sehingga yang shofnya tidak lurus ya tidak sempurna. Wa yang bagi ayat tawaran imam tasbata sufu binafsih au ya'muru bidzalikal makmumin wa alla yashra'a fi sulatihi hatta ta'dila sufu. Sangat dianjurkan bagi imam untuk meluruskan shaf dan jangan memulai sholat kalau shafnya belum lurus. Imam itu kan kayak sopir ya. Misalnya sopir bis gitu ya, baru banyak penumpang pada naik, gas meruwes, itu kan ya banyak yang kecelakaan loh. Langsung dia melangkah lawang, langsung kecelakaan gitu ya. Maka harus memastikan penumpang itu sudah naik semua. Kalau pesawat malah ada yang mengumumkan sabuk pengamannya dipakai itu ya. Nah, kalau sudah duduk semua, sudah di tempat duduk, sudah siap semua, baru jalan.
Ya sholat sama, ya sama. Jangan masih lari ke sana kemari belakang anak-anak takbir surah urusan buri kaya apa gitu ya. Sehingga sini sholat sana protek sana, geger sini ya. Maka yang berhak mengingatkan itu imam. Boleh imam itu nyuruh, tapi dari imam. Ya yang sebelah sana itu mas, diluruskan. Kamu yang bertugas luruskan. Ya. Ayo Pak Fajar sebelah situ diluruskan. Nah gitu. Tapi imam ini yang mengingatkan. Jadi tunggu lurus dulu ya. Karena kalau imam yang mengingatkan di buku gitu ya. Dan yang lain malah nggak boleh. Masa imam takbir ini kayak gegeran sopan ya. Ya. Nah, Ibnu Umar mengatakan karena Umar la yukabbiru hatta tadilas sufuf. Ya. Umar bin Khattab tidak takbiratul ihram sebelum shaf itu betul-betul tertata dengan baik. Iya, jadi betul-betul diawasi dulu. Kalau sudah siap, baru imamnya takbiratul ihram. Yuwakkilu bidzalika rijalan. Terkadang Umar menyuruh, ayo ke belakang, diluruskan, salah ditata semua. Gimana? Sudah lurus semua? Sudah siap semua? Siap. Baru imam takbir. Nah yang seperti ini tuh bukan atau belum setiap masjid memahami. Nah, sehingga ya memang harus terus kita sampaikan, kita beritahu terus saja. Karena memang tidak melakukan itu karena belum tahu. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan idza wajada dakhil fi shaff furjah aw sa'atan dakhalaha. Ketika orang datang kemudian mendapati shaf depannya itu kok bolong itu ada celah, maka dianjurkan untuk menutup, masuk ke situ, itu kata Imam Nawawi ya. Walahu ayyakhriqa shaf al-mutaakhir idza lam yakun fihi furjah wa kanat fi shaffi qadamihi litaksirihim bitarkiha. Ya, kalau memang tidak ada shaf yang bolong ya dan datang terakhir ya, dia berdiri di belakang ya. Berdiri di belakang sendirian ya, karena memang tidak ada yang kosong depannya. Tapi misalnya bisa ke depan, ini penuh semua ya. Yang kosong hanya sebelah imam, maka boleh dari pinggir sana kemudian mendekat ke imam. Ada pertanyaan, bagaimana shaf yang terbaik, yang afdal untuk akhwat? Ya, kemarin sudah dijelaskan. Shaf untuk akhwat kalau terpisah dengan laki-laki maka tetap yang terbaik yang terdepan. Misalnya lantai 2 sama lantai 1, maka shaf perempuan yang lantai 2 ya tetap yang terdepan. Tapi kalau satu ruangan sama laki-laki, meskipun disatir tapi satirnya kan tipis Pak. Nah, nek shaf terdepan pas sujud iso nyondol bokongnya bapak-bapak kan itu loh. Nah, maka shaf perempuan yang terbaik berarti belakang ya. Ya, semoga nanti Allah memberikan rezeki bagi kita jamaah mujahidin, musolanya bisa lebih luas ya Pak ya. Entah naik atau ke kanan atau ke kiri kita nggak ngerti. Terserah Allah yang mau meluaskan kemana gitu ya. Jika antara ikhwan dan akhwat dibatasi tirai kain ya, kain itu masih seperti nggak batas. Kalau batasnya itu misalnya tembok atau triplet yang tebal sehingga tidak ada interaksi ya antara di luar satir, dalam satir ya tetap terdepan. Tapi kalau satirnya seperti ini tetap perempuan yang terbelakang yang paling utama. Jika antara ada tulisannya khusus untuk golongan miskin. Tapi mohon maaf pelaksanaannya kan yang dikatakan sudah kaya tapi menikmati, apalagi itu mengambil, bukan menikmati itu, mengambil. Menurut Ustadz gimana? Terima kasih. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya ya. Hanya memang di kita itu masih sulit
mendefinisikan. Coba sekarang menteri apa yang punya hak untuk mendefinisikan fakir atau miskin itu seperti apa? Itu kan tidak hanya di gas LPG yang 3 kilo, ya di solar subsidi, kemudian di pertalite subsidi, kemudian di baksos, kemudian di listrik subsidi gitu ya. Kemudian BPJS kesehatan yang program pemerintah yang kata Menteri Kesehatan dari 279 atau 280 juta warga Indonesia itu 70% menggunakan BPJS pemerintah kan itu ya. Nah, yang saya pahami, saya tidak tahu itu definisi fakir atau miskin di Indonesia itu seberapa. Artinya yang disebut fakir itu yang punya harta berapa, yang disebut kaya punya harta berapa. Nah, itu yang kadang kita belum ada juknis yang jelas gitu ya, juknis yang jelas. Sehingga ada kalau zaman SBY itu dulu ada namanya program Sadikin. Apa itu sudah Sadikin? Sadikin itu bukan sodikin, tapi sadikin. Sadikin itu sakit dikit jadi miskin. Itu ada. Orang nggak miskin, tapi ternyata ketika keterjang sakit jadi miskin gitu ya. Misalnya jadinya nggak miskin-miskin amat, mungkin kalau kerja ya pekerjaannya bayarannya ya biasa cukup lah. Tiba-tiba sakit, terus operasi jantung, operasi apa, bisa jual rumah, jual apa, sehingga sakit dikit jadi miskin. Nah, hari ini enggak atau tidak program tersebut. Sehingga sebetulnya memang yang perlu dipertanyakan itu definisi miskin menurut pemerintah Indonesia hari ini itu yang seperti apa. Kalau zaman dulu, zaman masih Presiden Habibie atau siapa itu, definisi miskin itu orang yang rumahnya lantainya tanah. Hari ini di Jawa itu enggak ada orang yang rumah lantainya tanah misalnya. Terus lagi definisi miskin itu yang tidak punya sepeda motor. Hari ini ternyata setiap rumah sepeda motor itu 2 atau 3 gitu ya. Kemudian terus itu definisinya seperti apa? Ya mungkin kalau memang kita itu punya uang dan cukup beli gas yang 12 kilo dan tidak memberatkan kita, maka beli itu akan menjadi lebih baik gitu ya, lebih baik. Tapi definisi miskin sampai sekarang itu saya masih belum punya kejelasan, sehingga tidak berani mengatakan oh kamu itu dosa itu loh pakai 3 kilo, itu belum berani mengatakan kamu nggak dosa, juga tidak tahu. Begitu Pak, wallahu a'lam gitu ya. Jadi pengertian miskin itu seperti apa, batasannya seperti apa, kemudian yang tidak boleh itu seperti apa. Kadang-kadang dalam sisi lain orang itu miskin, tapi di sisi yang lain terkadang tidak. Dalam sisi apa gitu, wah kamu itu miskin, berarti dapat ini. Tapi di sisi lain kamu itu bayar pajak. Maka kemarin ketika ada orang bilang yang menikmati pertalite itu harusnya orang miskin, ternyata ada yang jawab yang menikmati pertalite itu adalah orang yang rajin bayar pajak. Itu malah jadi repot loh. Karena subsidi itu adalah diambilkan dari pajak. Ya awake dhewe urunan ya mau ikut menikmati, wallahu a'lam gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau orang miskin yang tidak bayar pajak terus gimana, malah begitu ya. Wallahu alam. Jadi definisinya aja yang perlu memang sekarang coba mungkin tanyanya kemana, atau ke kementerian apa Pak Heru, kalau kementerian ESDM ya. Jadi definisi miskinnya itu seperti apa gitu. Orang yang punya harta berapa juta atau berapa ratus juta ke bawah atau berapa gitu ya, baru dikategorikan sebagai orang miskin yang kemudian mungkin tidak diperbolehkan. Tapi sebetulnya kalau sudah menjalankan hukum sebagaimana yang ada dalam hukum Islam, justru air, gas, api yang sifatnya kebutuhan umum itu adalah kebutuhan rakyat, yang itu memang harus digratiskan semua malahan gitu. Dalam Islam itu malah harusnya gratis, tidak hanya pilih. Begitu Pak, wallahu a'lam. Ini sebetulnya bukan ahlinya saya, tapi karena ditanya ya maksa untuk menjawab. Tapi ya itu jawabannya tetap ngambang tidak tahu gitu ya. Karena harus ada definisi yang jelas. Begitu ya Pak, wallahu a'lam.
Ya, sampai di sini karena sudah Isya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.